Washington News and Talk. Kegiatan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 telah selesai dilaksanakan pada 20 Februari 2023 kemarin. Operasi dilaksanakan selama 14 hari pada 20 Februari 2023. Metode yang diterapkan berupa atlet statis dan juga atlet drone. Bagaimana hasil operasi Candi? Kali ini kami akan membahas bersama Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Washington News and Talk. Selamat siang Pak Agus, salam presisi. Salam presisi, selamat siang. Pak Agus, ini bagaimana evaluasinya terkait operasi Candi selama 14 hari kemarin ini, Pak Agus? Baik, operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 yang telah dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah dan jajaran, di mana operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 ini mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif, baik itu berkaitan dengan deteksi, pembinaan penyuluhan, Dikmas, termasuk juga pengawalan, penjagaan, dan patroli. Namun demikian, dari 40% preemptif dan 40% preventif, juga ada kegiatan penegakan hukum, itu 20%. Jadi selama operasi berjalan dengan lancar, ada satu kejadian menonjol kecelakaan yang berada di Kebumen, lainnya berjalan dengan lancar. Sampai saat ini kondisi lalu lintas lancar, tentunya dalam rangka cipta kondisi untuk operasi ketupat yang akan datang. Baik. Ini karena ketupat juga sebentar lagi dimulai berarti ya Pak Agus ya? Betul, jadi operasi keselamatan lalu lintas Candi 2003 ini bagian daripada operasi cipta kondisi, termasuk juga saat ini sedang melakukan survei-survei jalur, baik itu di tol, Pantura, jalur tengah, dan jalur selatan. Tapi tadi yang menarik Pak Agus ya, dari 40% kegiatan preventif ini apa saja yang dilakukan Polda Jateng Pak? Kalau preventif itu kan kegiatan-kegiatan kepolisian untuk hadir di lapangan, baik melalui pengamanan di tempat-tempat tertentu, namanya pengaturan, penjagaan, termasuk juga pengawalan. Itu dilakukan plotting kehadiran anggota di lapangan. Preemptif itu ada deteksi, jadi menganalisa di pertigaan, menganalisa di terminal, termasuk juga pembinaan dan penyuluhan. Itu ke sekolah, ke masyarakat, ke pengguna jalan, itu dilakukan dengan porsi 40%. Yang 20% itu penegakan hukum, menggunakan tilang. Yang kita kedepankan adalah menggunakan electronic traffic law enforcement, dan Polda Jateng telah menghadirkan penegakan hukum dengan drone. Baik, kalau tadi Pak ada bentuk penegakan hukum, penindakan ya berarti ya Pak Agus ya, berapa persen akhirnya yang kemudian masih dilakukan penegakan hukum evaluasi selama 14 hari ini Pak? Kalau berdasarkan data penegakan hukum itu ada dua cara bertindak. Yang pertama adalah penegakan hukum dengan etle, itu 159.026 tilang yang sudah dilakukan penindakan. Terus melalui teguran itu 91.888 perkara. Jadi jumlah baik itu penegakan hukum etle dan teguran itu 250.914. Jadi cukup banyak, sehingga tentunya nanti akan bisa menekan peristiwa kecelakaan. Ini kalau dibandingkan dengan data operasi keselamatan Candi sebelumnya bagaimana Pak? Mengalami peningkatan atau justru ada penurunan ya di sini Pak? Kalau penegakan hukumnya melakukan peningkatan ya. Jadi dari tahun lalu ada peningkatan, tidak terlalu signifikan ya. Khususnya etle itu ada kenaikan. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif juga ada kenaikan. Karena memang operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 ini adalah bagaimana kita menghadirkan anggota di lapangan untuk mengantisipasi pengguna jalan supaya tidak melakukan pelanggaran. Makanya kemarin kami hadir sendiri dari Semarang ke Temanggung, ke Wonosobo sampai Cilacap. Kita menghentikan kendaraan yang tidak tertib, kita ingatkan, kita kasih helm yang betul-betul kasat mata pelanggaran yang kita tilang. Jadi kita
antara preemptif, preventif itu juga dipadukan sehingga betul-betul kita bisa memberi pendidikan kepada masyarakat itu berkaitan dengan pentingnya keselamatan, pentingnya mematuhi aturan, dan pentingnya tidak melanggar. Itu yang disampaikan di lapangan. Iya Pak. Tapi kan sebelumnya juga Pak Agus yang menjelaskan juga ya di El Sinta di awal mulainya operasi Candi 2023 ini menggunakan etelestatis, dinamis juga drone. Berarti drone juga sudah diterapkan kemarin ya Pak Agus ya? Sudah, jadi paralel ya. Jadi etelestatis juga dilakukan, ada datanya itu penegakan hukum menggunakan etelestatis itu ada datanya. Penegakan hukum dengan mobile itu ada datanya juga. Penegakan hukum dengan drone ada datanya. Jadi etele yang 3 jenis ini sudah beroperasi dan sudah bisa melakukan penegakan hukum di Jawa Tengah. Tapi bagaimana Pak evaluasinya menggunakan drone ini Pak? Apakah bisa maksimal untuk tadi melakukan penegakan hukum di jalanan Pak? Kalau drone memang kan masih minimal ya. Jadi belum semuanya Polres ada drone, belum semuanya jajaran punya drone. Tetapi kan masih ada etele statis, ada etele mobile yang pakai handphone. Jadi etele drone ini masih pada tahap uji coba, masih dapat percobaan, tetapi mekanisme kerjanya sudah sesuai dengan etele. Jadi sama, justru ada kelebihan bahwa etele drone ini bisa memvideo, jadi bisa mengambil record evidence videonya, termasuk juga capture. Jadi ada 2 fungsi, dan bahkan pada saat uji coba itu juga bisa melakukan penegakan hukum dengan speed kecepatan kendaraan. Ini masih dalam kita formulasikan. Jadi moga-moga dengan adanya etele drone ini, kami mengharapkan pengguna jalan itu secara hakiki dia patuh dengan tertib berlalu lintas, karena pentingnya ketertiban itu untuk keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Tapi sampai sekarang berarti tadi dari sekitar 200 ribuan bentuk pelanggaran yang dilakukan pengendara, apa yang menjadi mayoritas ya Pak, yang masih kerap kali dijumpai Pak Agus di jalanan? Rata-rata pelanggaran yang kasat mata ya, salah satu contohnya adalah tidak menggunakan helm, terus melanggar rambu-rambu, baik di lampu merah termasuk juga marka jalan. Terus ada beberapa yang tidak menggunakan plat nomor, itu yang di pinggiran-pinggiran kota masih ada. Termasuk juga bonceng 3, knalpot tidak standar atau brong, ini masih banyak ditemukan. Maka dari itu, di samping kegiatan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023, Polda Jawa Tengah juga menggelar operasi rutin, itu penertiban knalpot brong. Itu masih berjalan atau selama operasi Candi aja Pak? Tahun lalu sampai sekarang masih berjalan terus. Jadi operasi imbangan supaya nanti knalpot yang tidak berstandar ini tidak mengganggu kebisingan di jalan. Karena memang cukup mengganggu ya Pak ya. Baik, Pak Agus, ini ada 2 pendengar kami masuk berkomentar melalui WhatsApp. Ada Pak Wahyu dari Demak nih bertanya, kalau spion tidak lengkap apakah nanti akan diberikan penindakan juga atau tidak? Kemudian Bu Susi dari Kabupaten Semarang, Pak, parkir sembarangan di jalanan tengah kota Semarang ini cukup meresahkan, mengganggu arus lalu lintas. Toko saya justru jadi sepi pelanggan karena banyak parkir sembarangan. Bisa tolong berikan tindakan. Ini dari Bu Susi dan Pak Wahyu di Demak. Ada tanggapan mungkin Pak Agus? Kalau pelanggaran spion ini kan sebetulnya kan pelanggaran yang ringan ya. Jadi Polantas itu melakukan penegakan hukum itu menggunakan hati ya. Jadi mungkin karena preemptif preventif dikedepankan, mungkin diingatkan agar dilengkapi dengan spion. Namun demikian apabila mau melakukan tindakan tegas bisa juga ditilang, tapi saat ini anggota kami mengedepankan preventif ya, jadi diingatkan agar spionnya dilengkapi. Bahkan orang nggak pakai helm pun juga tidak kita langsung tilang, masih ditanya kenapa nggak pakai helm, helmnya ketinggalan, terus malah dikasih helm, dikasih helm sama kita supaya karena kita kan preventif edukatif dikedepankan. Jadi kita tidak bangga untuk melakukan penindakan karena memang kesadaran pengguna jalan itu untuk kepentingan keselamatan itu sendiri. Itu yang harus dipahami seperti itu. Kalau untuk parkir memang
dalam undang-undang lalu lintas ketika parkir itu diatur, di sana ada larangan parkir, ada tempat parkir. Kalau parkir di tempat larangan parkir ada tanda-tandanya atau itu bisa ditilang. Baik, ini ada lagi dari Pak Kusnadi di Candisari Semarang, Pak. Kemarin saya sempat kena teguran karena lampu sepeda motor saya mati. Saya tidak mengetahui karena jenis kendaraan sepeda motor saya adalah keluaran terbaru yang sudah tidak ada tombol atau ininya mungkin Pak ya, tombol untuk lampunya kan sudah tidak ada mungkin ya sekarang. Jadi beliau tidak tahu ini keadaan motornya, ternyata lampu depannya mati begitu. Ini bagaimana ini Pak? Sementara ini kalau Pak Kusnadi bilang sih baru dapat teguran saja begitu. Apakah nanti akan ada penindakan juga ini dari kepolisian Pak? Pada saat-saat tertentu akan kita tindak. Namun demikian pada operasi ini karena kita evaluasi operasi keselamatan ini adalah mengedepankan edukatif, preventif, tentunya ada belangko teguran terhadap pengguna jalan. Jadi kalau lampunya mati ya kita tegur saja, kan ada belangko teguran. Jadi kan ada dua tindakan, tindakan etle atau tilang dan teguran. Teguran itu bisa lesan, bisa tertulis. Ini tentunya mengingatkan kepada pengguna jalan, apapun persoalannya ketika kita beroperasi di jalan, itu yang paling penting adalah tertib dan selamat. Jadi harus tertib dan dia harus selamat. Dan menjamin keselamatan baik dirinya sendiri dan orang lain. Karena ini beroperasional di jalan. Tapi tadi kalau kita bicara mengenai pengendara roda 2 saja. Kalau di pengendara roda 4 atau lebih ini apa yang kerap ditemukan Pak Agus? Kesalahan yang kerap dijumpai di jalan. Kemarin pada saat kami di Temanggung itu juga ada yang brong. Dari knalpotnya modifikasi suaranya ini kita tegur juga. Tapi rata-rata kalau roda 4 itu satu kecepatan tinggi, yang kedua itu adalah tidak pakai sabuk pengaman. Kalau memang harus kita hentikan, kita tanya ya kita apakah SIM-nya di bawah atau STNK-nya di bawah. Tapi rata-rata untuk roda 2 itu memang tidak pakai sabuk pengaman, itu yang cukup dominan untuk pelanggarannya. Atau menggunakan handphone itu masih cukup banyak. Nah itu bagaimana kemudian bisa menemukan pengendara roda 4 ini Pak yang menggunakan telepon Pak? Kan sekarang bisa ditaruh di depan kacanya begitu yang ada holder phone-nya di mobil. Itu apakah kena juga nanti Pak Agus? Kalau ada fasilitas itu barangkali tidak terlalu fatal ya. Tapi kalau tercapture dia menggenggam handphone itu yang bisa ditindak karena mengganggu konsentrasi. Tapi kalau ada peralatan yang dia harus ditempel itu saya rasa kita toleransi juga. Tapi kami mengharapkan manakala mengendarai kendaraan roda 2 dan 4 agar konsentrasi tinggi, pentingnya keselamatan dan jangan untuk menggunakan handphone. Ini ada Pak Wahyu lagi dari Kendal, kemarin kena peringatan juga karena handphonenya diletakkan di holder sepeda motor Pak. Ini apakah akan memang bentuk pelanggaran juga Pak Agus? Kalau yang tertulis di dalam undang-undang adalah menggunakan handphone itu mengganggu konsentrasi. Apalagi kalau hanya ada pelanggaran itu kan hanya ditegur. Nah, itu kan untuk kepentingan pengguna jalan juga agar lebih konsentrasi. Agar tidak terjadi kecelakaan pada saat dia mengendarai kendaraan. Kan lagi-lagi preventif, edukatif kita kedepankan. Karena memang sejatinya jalan ya pengendara sendirilah yang bisa merasakan bagaimana keadaan dia di jalan ya Pak ya. Polisi hanya bisa membantu untuk menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan saja begitu ya Pak Agus ya. Sebetulnya seperti itu. Tadi kita itu tidak senang sebetulnya menghentikan kendaraan, menegur. Sebetulnya tidak perlu ketika masyarakat itu sadar dan patuh dengan ketertiban berlalu lintas. Karena lagi-lagi kan untuk kepentingan keselamatan, untuk kepentingan menjamin keselamatan di jalan. Jadi kita tidak bangga untuk menindak, tetapi kami harus hadir karena kami sebagai penegak hukum. Untuk memberi peringatan, bahkan untuk melakukan penindakan. Syukur-syukur dengan hadirnya kami di lapangan, itu masyarakat sudah patuh dengan sendirinya gitu. Baik. Terakhir mungkin Pak Agus ya, imbauan bagi pendengar El Sinta, meskipun sudah berakhir nih operasi keselamatan Candi, tapi kan tetap
pengendara tetap melintas di jalanan begitu. Imbauan mungkin Pak Agus. Kami berharap bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya masyarakat. Kami mengharapkan masyarakat Jawa Tengah, seluruh provinsi agar betul-betul tertib itu muncul dari dirinya sendiri. Karena ketertiban berlalu lintas, kepatuhan berlalu lintas itu adalah menyelamatkan anak bangsa. Bayangkan ketika kita tidak tertib, terjadi peristiwa kecelakaan, kita rugi semuanya. Kosnya cukup tinggi. Maka dari itu, dari jajaran Polda Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas dan jajaran Satlantas di Polres-Polres mengharapkan mari kita tertib berlalu lintas dengan kesadaran dirinya sendiri dan hati-hati di jalan supaya tidak terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Agus. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, salam presisi. Matur suwun, selamat siang. Sama-sama. Demikian mendengar Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. News and Talk.